80% market logistik di Indonesia punya asing, Bu. Presiden melihat bahwa biaya logistik nasional kita tuh masih belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau misalnya ini saling bersinergi, berkolaborasi, saya rasa itu pasti akan memberikan pengaruh untuk performance index dari logistiknya di Indonesia. Selamat datang di Logistalk Season 2022 bersama saya Wildan dan rekan saya Giska. Hari ini kita akan membicarakan isu-isu logistik nasional dalam segmen Logitrend. Nah, Giska, pada sore hari yang cerah ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, Gis, dari Kementerian BUMN Republik Indonesia. Selamat datang Ibu Desti Arlaini. Boleh minta tepuk tangannya untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Wildan, Mbak Giska udah diundang di sini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, ya, mungkin para sobat-sobat Logistalk ini masih belum tahu nih siapa Ibu Desti Arlaini. Mungkin Bu bisa memperkenalkan diri Bu kepada sobat-sobat dan pendengar Logistalk. Oke, selamat sore sobat Logistalk semua. Nama saya Desti Arlaini, biasa dipanggil dengan Desti ya, Bu Des. Kadang-kadang orang manggilnya ya gitu. Saya sendiri aktif di Kementerian BUMN saat ini posisi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik. Oke, saat ini sudah jadi Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik. Iya, luar biasa banget Ibu. Sebagai seorang Sri Kandi nih Bu, gimana sih Bu perjalanan karir Ibu dari awal sampai ke Asisten Deputi Logistik ini? Oh iya, jadi memang dulu saya nempuh kuliah, belajar sebelum kerja itu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian kita ada ikatan dinas dan pada waktu itu saya dan teman-teman beberapa teman itu penempatan di namanya Dirjen Pembinaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian semakin berkembangnya waktu itu juga ada perkembangan dari sisi kementerian sehingga Dirjen Pembinaan BUMN itu berkembang menjadi satu kementerian sendiri yang sekarang namanya Kementerian BUMN. Begitu, ternyata sejarahnya seperti itu, Giska ya. Oke, Bu, mungkin apakah ada satu motivasi Bu atau dorongan hati pada akhirnya Ibu mengabdi bekerja untuk negara di Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ini, Bu? Ya, kalau bekerja mengabdi kepada negara itu sudah ada muncul pada saat pertama kali saya mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negaranya, karena memang itu kita dibekerjakan untuk pemerintah. Jadi memang mengabdi kepada negara itu sudah dari awal pada saat masuk kuliah. Ditambah lagi memang keyakinan dari orang tua ya, dari orang tua kan jadi ASN ya, dulu PNS ya. Ada suatu kebanggaan sendiri anaknya bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun ASN. Ada prestis tersendiri Bu ya. Betul. Nah kalau dulu Bu berarti itu masuk STAN memang keinginan pribadi Ibu atau ada motivasi lain Bu? Keinginan pribadi sih, keinginan pribadi karena membaca sepak terjang senior-senior yang sudah sekolah di STAN, kemudian tamat kuliah, kayaknya kepastian karirnya itu, kepastian bekerjanya itu sudah jelas kalau sudah masuk STAN dulu begitu. Lebih settle berarti ya Giska ya. Oke, baik. Mungkin Giska yang lain? Bu, selain bekerja nih, apa sih kegiatan Ibu yang lainnya? Saya sekarang ini sebagai seorang ibu juga, istri dari seorang suami, dan mempunyai 3 anak laki-laki. Dulu memang saya sempat aktif di salah satu organisasi itu ya, organisasi yang isinya ibu-ibu menyusui, tapi karena sekarang sudah terlalu sibuk, agak susah membagi waktu, jadi sudah tidak aktif lagi di organisasi tersebut. Baik. Kalau hobi mungkin Bu di luar pekerjaan? Hobinya sih ngukur tempat tidur, Mas. Ngukur tempat tidur ya, berarti suka ke IKEA Bu Desti ini. Ngukur tempat tidur, jadi sambil di tempat tidur atau di kursi nonton. Ya sekarang kan banyak media-media gitu ya. Betul. Mau scroll dari Instagram, dari media sosial ataupun dari handphone ataupun juga nonton serial lah ya. Oh, di OTT Bu ya, kayak Netflix. Udah banyak medianya lah ya Bu ya. Iya. Berarti Bu Desti nggak mau nih Gis untuk ketinggalan informasi, selalu update ya. Oh iya. Luar biasa. Nah mungkin aku mau balik lagi Bu Desti. Deputi Bidang Jasa Logistik Bu, itu sebenarnya unit kerja apa Bu?
Ya, jadi memang namanya itu Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik. Semenjak ke bawah pimpinan Pak Erick Thohir, memang penanganan portofolio BUMN itu tidak lagi di bawah satu kedeputian, tapi langsung di bawah Wakil Menteri BUMN 1 dan juga Wakil Menteri BUMN 2. Nah, Asdep Jasa Logistik itu adanya di Wakil Menteri BUMN 2. Di situ saya bertugas membidangi ada portofolio di sektor logistik. Jadi ada beberapa BUMN di sektor logistik yang ada di bawah bukan otoritas ya, tapi di bawah tanggung jawab kami sebagai di Akas Depan Bidang Jasa Logistik itu semuanya bergerak di bidang sarana dan prasarana angkutan, terutama angkutan laut dan juga angkutan darat, termasuk rel. Jadi ada kereta api Indonesia, ada pelabuhan Indonesia, ada Pelni, ada SDP, itu kurang lebih itu yang ada di kami. Berarti itu naungan instansi-instansi ya Bu ya, yang ada di bidang jasa logistik ini Bu ya? Ya, BUMN yang bergerak di bidang logistik, tapi logistiknya termasuk juga transportasi penumpang. Berarti passenger and cargo lah kira-kira ya, gitu kurang ya? lebih seperti itu. Ya. Baik Bu, kami melihat Bu, di minggu-minggu ini Pak Erick Thohir, Menteri kita semua, Menteri BUMN, seringkali berbicara mengenai pusat logistik, keyword-keyword yang ditangkap oleh publik, pusat logistik seperti itu Bu. Nah, menurut pandangan Ibu Desti sendiri Bu, apa sih Bu yang sebenarnya dimaksud dengan pusat logistik itu? Sebenarnya kalau dikatakan pusat logistik itu sebenarnya logistik itu kan ada ekosistemnya ya, ada rantainya ya. Betul. Mulai dari istilahnya first mile, middle mile, sama last mile. Nah, memang kawasan pusat logistik itu ya tentunya pastinya akan menjadi ada satu kesatuan. Biasanya itu di kawasan industri memang menjadi pusat logistik. Ya. Di situ tempat berkumpulnya barang-barang yang akan kargo-kargo yang akan diangkut, yang sudah datang dari baik itu dari pelabuhan ataupun dari bandara mungkin ya, airport, itu kemudian dikumpulkan di kawasan menjadi hub-nya, kemudian untuk disebarkan ke sentra-sentra logistik lainnya gitu yang lebih mengerucut. Dan tentunya yang menjadi pusat logistik itu dia harus terintegrasi dengan baik itu jalan raya untuk angkutannya, rel dan juga portnya, pelabuhannya gitu. Berarti memang pusat sebelum didistribusikan ke tujuan akhir Bu ya? Betul, ya. Dan memang harus disokong oleh infrastruktur dari moda manapun. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Oke Giska, ada yang mau kamu tanyain? Nah, sebetulnya si pusat logistik ini Bu lebih mendekat ke customer atau ke produsen sih sebetulnya? Nah, ini yang memang nggak bisa menjadi patokan ya, harus dekat di konsumen ataupun di produsen. Baik. Karena yang jelas memang seharusnya dia pusat logistik itu mudah dijangkau, tapi kalau seperti yang kalaupun dia letaknya di tengah kota itu juga menjadi tidak pas, karena tentunya akan mengakibatkan adanya kemacetan, yang mengakibatkan ya kalau namanya sudah macet kan kita jalannya ekonomi tentunya akan agak terhambat gitu. Jadi memang akan lebih baik pusat logistik itu adanya di luar perkotaan gitu ya. Di suburban lah Bu ya, kira-kira di pinggiran kota gitu, pinggiran kota sedikit gitu. Baik. Nah Bu, berarti seperti tadi Ibu bilang bahwa memang kan ini pusat logistik baiknya ada dia di pinggiran ya Bu ya, di pinggiran kota ya. Ini kan keyword-keyword yang sudah berapa kali ini di sounding terus nih oleh Pak Menteri Bu. Nah menurut Ibu sendiri sekarang Bu, di tren logistik di Indonesia ini sekarang lebih mengarah kemana nih Bu? Menghujung ke akhir tahun 2023 ini. Kan Bu Desi juga kan kemarin sempat jadi narasumber kami nih Bu di webinar ya tentang IKN Nusantara. Nah, kalau menurut Ibu saat ini yang berkembang tuh tentang apa Bu? Isu-isu logistik. Sebenarnya kalau isu logistik itu kalau dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah itu fokusnya sekarang ini satu, menurunkan biaya logistik nasional. Jadi memang terutama kami ya di bidang jasa logistik, di BUMN jasa logistik, arahan dari Presiden itu memang sangat jelas ditekankan kepada BUMN-BUMN yang bergerak di bidang logistik. Karena memang Presiden melihat bahwa biaya logistik nasional kita tuh masih belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. Betul. Kalau yang sekarang data yang ada kan memang masih sekitar 24% dari pendapatan domestik bruto, sementara negara-negara lain tentunya pasti lebih rendah. Nah ini ditargetkan oleh pemerintah, oleh Presiden, melalui Presiden,
supaya bisa diturunkan minimal sampai dengan 16%. Wow, lumayan ya, tinggi. 8% betul Bu ya, minta turunnya Bu. Iya. Oke. Nah, Bu, ini kan Angkasa Pura Logistik kan kita bergerak mostly di logistik udara, Bu. Nah, untuk logistik udara sendiri, Bu, itu ada suatu isu-isu tertentu nggak, Bu, yang menjadi arahan dari Pak Presiden atau Pak Menteri, Bu? Sebenarnya kalau namanya logistik memang nggak dipisahkan antara dia moda udara, moda rel, ataupun moda darat, ataupun laut ya. Karena yang membentuk biaya logistik itu semuanya. Dan yang terjadi sekarang, porsi biaya logistik terbesar itu sesuai dengan referensi yang kita dapatkan, itu paling besar memang adanya di darat. Di darat. Nah, kalau untuk udara, waktu itu kemarin juga pada saat webinar, memang juga kita juga mendapatkan banyak informasi bahwa untuk udara itu, kargo udara itu memang tidak sebesar kargo yang ada di laut. Karena apa? Karena kargo udara itu dia lebih spesifik ya, hanya untuk barang-barang tertentu, komoditi tertentu yang perlu perlakuan tertentu, seperti misalnya dia harus cepat sampai di tujuan, ataupun mungkin kemasannya tidak harus seperti yang kontainer gitu kan, itu seperti itu sih. Giska. Nah, menyusul tahun 2023 nih, Giska ada satu riset nih Bu yang katanya bikin panik banyak masyarakat. Gimana tuh, Gis? Iya nih, kemarin tuh saya sempat dengar Bu, Jokowi bilang katanya ekonomi dunia tuh akan menggelap secara signifikan karena ada resesi di 2023. Betul. Berarti kita harus beli banyak beli lampu nih. Siap-siap lilin berarti Bu. Siap-siap lilin Bu ya. Ada nggak sih Bu kira-kira dampak resesi ini ke dunia logistik? Atau industri logistiknya mungkin Bu? Iya. Soalnya kan di tahun 2019 ya, semenjak pandemi tuh di saat yang lain down, logistik tetap berjalan, malah ada meningkat kan Bu. Malah blessing in disguise Bu saat adanya pandemi. Nah, resesi ini gimana Bu? Sama nggak nanti efeknya? Kalau saya memang bukan ahli ekonomi yang melihat seperti itu ya. Cuma kalau kita belajar dari kondisi pandemi kemarin, memang benar yang Mbak Giska bilang bahwa ternyata pada saat pandemi kemarin dari industri logistik itu tidak banyak pengaruhnya, tidak banyak pengaruhnya terhadap ya pandemi kan menyebabkan resesi juga kan ya, tidak banyak pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi tersebut. Jadi saya rasa sih kalaupun ya amit-amit ya jangan sampai kita terjadi resesi, tapi kalaupun saya rasa logistik itu justru yang malah membantu kebangkitan dari ekonominya. Malah jadi backbone ya Bu ya? Jadi backbone untuk pertumbuhan ekonominya. Gitu. Berarti harusnya publik nggak usah khawatir nih Bu ya untuk adanya resesi, atau memang harus tetap berjaga-jaga Bu mungkin? Kalau untuk berjaga-jaga pasti ada ya, kita waspada, harus ada mitigasi resikonya, tapi mungkin signifikansi dampaknya itu kalau menurut saya dari sisi logistik itu tidak terlalu besar. Karena sudah terbukti pada saat pandemi kemarin. Kita ada penurunan kargo di saat pandemi kemarin itu hanya karena ada beberapa negara yang apa istilahnya itu lockdown baik dari manusianya maupun dari barangnya. Itu aja sih. Berarti karena regulasi dari negara lain makanya kargo kita memang ada penurunan Bu ya. Baik. Nah, Bu Desti, ini kan melihat tadi bahwa memang logistik dari yang pandemi kemarin telah survive menjadi backbone untuk industri lain Bu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan pasti akan berpengaruh terhadap logistik performance Bu, atau logistik performance index yang dirilis oleh World Bank, kira-kira seperti itu Bu ya. Nah, kita itu kan ada di peringkat 4 Bu di ASEAN. Di dunia itu juga peringkat 80-an kalau nggak salah. Nah, itu Bu, apakah ada Bu peran dari Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia terhadap peningkatan daripada logistik performance index tersebut Bu? Saya rasa banyak ya, karena peran BUMN itu banyak. Karena tadi yang rantai logistik tadi, yang first mile, middle mile, dan last mile-nya itu BUMN semua ada di tiga bidang ini ada. Kalau misalnya ini saling bersinergi, berkolaborasi, saya rasa itu pasti akan memberikan pengaruh untuk performance index dari logistiknya di Indonesia. Berarti kuncinya kolaborasi antar BUMN Bu ya, makanya itu selalu digaungkan ya, kolaborasi dan sinergi. Nah, baik Bu, ada satu case lagi Bu. Ini katanya 80% market, yang ini kan berkali-kali ditanyakan oleh peserta waktu webinar Bu ya. 80% market logistik di Indonesia punya asing Bu. What must we do Bu kira-kira dari condition seperti itu? Ya kembali lagi, kalau market memang ya kondisinya sekarang gitu. Jadi sekarang harusnya tugas kita untuk merebut kembali ya, merebut kembali pasar yang dikuasai oleh asing itu
yang bisa dikuasai oleh kita lah, pemain lokal gitu. Yang bisa mendorong ya karena BUMN ini, walaupun BUMN induknya yang benar-benar BUMN itu tidak terlalu banyak yang bergerak di bidang logistik, tapi kan anak usahanya, cucu usahanya juga banyak di bidang logistik. Iya, betul. Kalau kita bisa bersatu gitu ya, tentunya merebut market akan lebih mudah ya dibandingkan kalau jalan sendiri-sendiri. Iya, lagi-lagi baliknya ke kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena saya ingat banget Bu, waktu webinar Ibu pernah bilang seperti ini, kayak ya udah nggak zaman lagi nih kompetisi antar BUMN. Sekarang kita sinergi untuk melawan asing kira-kira gitu, agar kue logistiknya nggak terebut gitu. Iya. Saya ingat sekali itu. Oke. Giska, Tadi kan Wildan bilang ada 80% kue Betul. itu milik asing kan. Gimana sih untuk kepemilikan asetnya sendiri Bu? Apakah memang punya asing juga, atau sebaiknya kalau asetnya tuh dikelola sama negara atau BUMN? Ya kalau untuk aset mungkin bisa tergantung ya. Kalau untuk infrastruktur seperti pelabuhan akan lebih baik kalau itu dikelola oleh BUMN. Atau airport itu akan lebih baik kalau dikelola BUMN. Tapi kalau untuk infrastruktur apa ya, kayak angkutannya, itu kalau menurut hemat saya ya, saya pribadi, itu akan lebih efisien kita itu beroperasi di logistik itu dengan light asset ringan, light asset, jadi asetnya tidak terlalu gemuk gitu. Karena selagi itu masih bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, harusnya bisa gitu. Nah Bu, kalau pusat logistiknya sendiri Bu, itu harusnya yang kelola BUMN kah, atau kita biarkan swasta bergerilya di sana? Nah itu juga memang kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Harusnya sih, kalau sekarang ini saya juga belum begitu dapat data yang jelas ya, berapa persen kawasan pusat logistik itu sebagai kawasan yang dikelola oleh BUMN. Tapi saya rasa itu cukup banyak yang dikelola BUMN. Seharusnya itu nggak masalah, siapapun yang mengelola, asalkan dikelola dengan secara profesional harusnya nggak masalah. Jadi tidak ada masalah ya, pusat logistik itu dikelola asing, swasta atau BUMN. Kalau asing baiknya jangan. Jangan ya, asing jangan. Kalau swasta lokal mungkin lebih baik. Swasta lokal lebih baik. Baik, itu dia. Baik Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu, di tengah tadi ya, kita logistik telah survive di era pandemi menjadi backbone, lalu juga nanti menyambut adanya resesi. Ada nggak sih Bu mungkin tips and trick dari Ibu Desti bagi para pelaku logistik lokal nih Bu, yang tentunya harus kita rangkul gitu ya, apalagi Ibu dari bidang jasa logistik di BUMN. Nah, kalau untuk para pelaku logistik lokal, saya mencerminkan dari program yang kita lakukan sekarang saja yang ada di BUMN. Yang kita lakukan sekarang, yang sekarang lagi kita angkat adalah integrasi logistik, terutama yang ada di BUMN Group. Entah itu di BUMN yang level BUMN-nya maupun yang di anggota holding ataupun anak perusahaannya. Jadi ya integrasi logistik ini ya pastinya nggak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Betul. Lagi-lagi kita kolaborasi antar BUMN ini bisa ditingkatkan untuk mencapai, yaitu tadi yang Mas Wildan harapkan tadi, untuk mendapatkan, lagi-lagi ujungnya adalah biaya logistik. Kemudian yang kedua, ini kan sudah zamannya digitalisasi. Digitalisasi, ya itu sama juga seperti ya dengan era sekarang ini tentunya digitalisasi juga menjadi penting. Nah lagi-lagi ini juga integrasi logistik yang dilakukan nanti itu juga termasuk mengintegrasikan platform-platform logistik yang ada di BUMN Group. Baik, berarti yang pertama tadi adalah kolaborasi, guys. Yang kedua digitalisasi. Oke, lanjut. Rencana-rencananya Bu, mungkin Bu, dari program-program Ibu, apa tuh Bu di bidang logistik? Kalau di bidang logistik tadi program memang itu ya, integrasi logistik, dan sekarang memang masih digodok. Sebenarnya unggulan Bu ya? Iya, program unggulannya itu. Dan itu sebenarnya jadi programnya dari Pak Menteri juga. Diharapkan itu bisa gong terjadi di 2023. Tapi kita majukan lah. Persiapannya sudah dilakukan dengan saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat quick wins dari integrasi logistik itu bisa terlihat di tahun 2022 ini. Baik. Sisa 2 bulan lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Amin, kita doakan Sobat Logistok kepada Kementerian BUMN agar bisa tercapai rencananya. Mungkin terakhir Bu, kita kan Angkasa Pura Logistik ini cucunya BUMN. Nah, Ibu kalau boleh sebagai seorang grandmanya kita nih Bu ya, ibaratnya pesan-pesan untuk kita Bu sebagai cucu BUMN. Udah tua banget ya. Ini kan secara hierarki aja Ibu masih sangat muda kelihatannya. Jadi kalau untuk cucu itu sama ya, karena dia dalam satu BUMN Group,
Pesannya sama. Jadi nggak perlu ngerasa kita kan Inferior. jauh ya, ngejauh kita kan cucu enggak. Karena memang kebijakan dari Pak Menteri itu memang adalah melakukan simplifikasi dari dengan cara pengklasteran BUMN sehingga bisa fokus ya dan seamless ininya dalam proses pengelolaannya. Jadi ya tetap saja kalau walaupun cucu BUMN kolaborasi dengan BUMN baik itu dia anak ataupun cucu tetap dilakukan. Oke, berarti tetap ini kuncinya adalah kolaborasi antar cucu antar anak Bu ya. Baik, mungkin kita sekian dulu Gis, karena ini seperti kita sudah sore, kita butuh istirahat. Dan ini weekend Bu. Makasih banyak loh. Makasih banyak Bu udah mampir ke kantor kita. Makasih Makasih banyak. Semoga Ibu sehat selalu. dan berjumpa lagi lain Amin, mudah-mudahan kita semua kesempatan. sehat. Jadi narasumber webinar lagi ya Bu tahun depan. Amin. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan. Amin. Baik, kalau begitu sobat-sobat Logistalk, sampai jumpa di episode Logistalk selanjutnya. Saya Wildan. Saya Giska. Bye. Oke, baik. Tepuk tangan.